menjadi seorang Islam, kita bilang minimal, medium, maksimal. Kalau maksimal sudah tahu ya, kayak Ustadz Khalid Oh iya, lah ya. enggak. Saya masih banyak belajar, bukan. Iya. Oke, kita bicara minimal dulu Pak Ustadz. Kalau menjadi seorang Islam, minimalnya itu harus apa sih yang harus dilakukan? Harus hafal apa dan harus lakukan apa bahwa itu minimal Islam itu seperti itu? Rukun Islam ada 5. Wah, berat Pak Ustadz. Enggak, ya itu. Minimalnya langsung 5 Pak Ustadz. Loh sebentar, tapi 5 ini semua simple. Nah, simpelnya gimana? Syahadat. Betul-betul Richard masuk Islam. Sudah, oke, mudah. 1 menit kan? Oke. Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini dok, subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4. Ini sebenarnya dok, kalau kita hitung menit ya, per satu sholat ini maksimal 10 menit. Maksimal. Rata-rata orang sholat itu 3 sampai 5 menit. Tapi kalau 10 menit itu sudah dengan tenang. Namanya tumaknina, tenang. Jadi kalau kita hitung 10 menit subuh, duhur 10 menit, asar 10 menit, maghrib 10 menit, isya 10 menit, itu berarti 50 menit. Kita masih punya waktu 23 jam plus 10 menit untuk aktivitas yang lain. Bekerja, apa sajalah. Gitu kan. Selama itu tidak haram, maka dia dapat pahala. Haram, dia dapat dosa. Jadi sholat tidak mengambil waktu. Dan ini adalah absensi. Kita sedang absen kepada Allah. Gini dok ya, saya biasa kasih rasional masalah sholat. Bayangkan kita kerja di satu perusahaan, kita sebagai staff, dan owner perusahaan bilang begini, khusus kamu, 1 hari saya kasih kesempatan kamu 1 jam, jam 12 sampai jam 1 siang, boleh masuk ke ruangan saya, boleh sampaikan apa saja yang kamu inginkan, saya akan kasih. Khusus staff itu misalnya. Kelebihan dong, malah bukan menjadi tugas, malah itu kan... Ya, berarti dia merasa, pertama dia dekat sama owner. Yang kedua, semua apa yang dia mau dikasih. Apa aja dia minta akan dikasih. Kesempatan. Setiap hari, sekali. Ini baru sekali dok. Kita 1 hari 5 kali absen kepada Allah. Minta kesehatan, minta keturunan, minta dimaafkan dosa. Ini sholat. Sholat itu doa. 1 hari 5 kali. Mungkin dokter dulu kalau Kristen kan seminggu sekali. Nah ini orang Islam sehari 5 kali. Iya. Jadi sholat itu gak berat. Ringan sekali. Apalagi kita seperti menyampaikan. Ini duhur ke asar nih. Kita tidak sengaja. Setelah saya melakukannya cukup berat Pak Ustadz. Mohon maaf Pak Ustadz. Ini saya ngomong dulu Pak Ustadz. Kalau misalnya agama lain kan doa itu duduk aja Pak Ustadz ya. Kalau ini kan harus wudhu dulu Pak Ustadz. Itu siap-siap. Terus saya sudah cobain sholat. Diajarin Pak Ustadz. Ternyata ada stretchingnya, gerakannya kalau benar ya Pak Ustadz ya. Sampai gemeter kaki saya Pak Ustadz. Sebenarnya gini dok. Orang kalau mau jadi juara. Atau menjadi olahragawan misalnya. Saya A, B, C, D. Semua ikut olahraga nih. Sama-sama gym. Kita akan temukan siapa yang akan sukses nanti. Setahun kemudian. Saya yakin ini 4 ini tidak mungkin sama. Yang mau konsisten. Dan menganggap itu adalah sesuatu yang habit. Oke, ini menyenangkan buat saya. Maka dia akan sukses tuh. Badannya akan bagus. Tapi orang, aduh beban, capek, berat. Ya udah. Tergantung persepsi. Iya, oke, siap Pak Ustadz. Nah, makanya dalam Islam itu ada namanya niat dok. Apa itu niat? Sugestinya. Sugesti kita positif. Orang kalau puasa, apa yang membuat dia bisa tahan sampai dia maghrib tak makan, tak minum? Karena niatnya. Sugesti. Saya tahan lapar dan minum sampai azan maghrib. Tahan. Bahkan sampai azan pun cuma minum air putih sama makan kurma. Sholat maghrib oke. Gak ada yang mati, gak ada yang apa kecuali azannya datang gitu ya. Bahkan kadang-kadang saya habis tarawih baru makan. Karena masih terasa kenyang gitu ya. Hanya dengan makan berapa butir kurma, minum sirup, minum susu. Cukup gitu ya. Nah seperti itulah. Nah ini, jadi sholat itu bukan beban. Ini 2 ya. Syahadat 1 menit. Ya kemudian sholat. Ini sholat cuma 50 menit kalau digabung semua. Kita bicara yang wajib ya. Kalau sholat sunnah itu seperti orang di kantor itu lembur. Nah, kalau dia lembur dia dapat ekstra bonus. Tambahan. Nah, itu sholat sunnah. Yang ketiga itu adalah zakat. Zakat ini harta orang kaya dihitung secara akumulasi dalam setahun memenuhi 2 syarat. Haul 1 tahun. Misalnya Ramadan ke Ramadan. 1 tahun kan 12 bulan. Terus selama 1 tahun itu dia memenuhi syarat kedua namanya nisab. Nisab itu 85 gram emas. Kalau harta dokter dalam 1 tahun itu minimalnya, contoh kita anggap emas 1 gram 1 juta aja. Sekarang kan sudah 2 juta lebih. 1 juta misalnya. Berarti dia 85 juta. Nah kalau 85 juta itu standar 12 bulan itu sama semua, nggak pernah turun. Maka nanti di akhir bulan ke-12
dokter mengeluarkan 2,5%. Oke. Fungsinya itu untuk mensucikan harta. Suci harta kayak gini. Saya misalnya punya restoran nih, ya. Kan saya nggak tahu nih konsumen yang makan uangnya halal atau haram. Saya nggak tahu. Oh. Nggak mungkin saya tanya yang datang, kamu halal nggak? Kalau halal baru boleh makan. Kan nggak mungkin. Iya. Saya nggak tahu nih uang zina kah, uang riba kah, manipulasi data kah, maling, kita nggak tahu. Atau mungkin uang warisan, kita nggak tahu, uang halal misalnya. Jadi caranya gimana? Islam datang mengatur zakat. Zakat ini pensucian harta. Jadi income kita dalam 1 tahun, kalau bercampur dengan halal sama haram, yang haramnya itu kalau kita tidak tahu ya, kalau kita tahu kita wajib keluarin. Kalau kita tidak tahu, zakat mensucikannya. Ini fungsinya. Dan kecil, 2,5%. Jadi kalau 100 juta misalnya, 2,5 juta. Itu pun kita boleh keluarkan sendiri. Kita cari orang miskin, tetangga kita, keluarga kita. Bebas siapa saja. Ya, jadi ada 8 golongan penerima zakat. Orang fakir, orang miskin, para mu'allaf, ya, orang yang terlilit utang, pembebasan budak, jihad di jalan Allah. Nah itu orang yang terputus jalan, misalnya lagi safar dari Surabaya ke Jakarta, kehabisan bekal, dia mau pulang lagi nggak ada, nah itu semua boleh kita bantu. Ini yang ketiga zakat. Jadi setahun sekali dan syaratnya bagi yang mampu. Kalau orang tidak mampu nih, salah satu contoh tidak mampu gini dok. Kan Pas-pasan atau pengangguran. Betul. Jadi salah satu penerima zakat itu adalah fakir, lalu miskin. Beda loh ya. Kan kita gabung tuh Indonesia, fakir miskin. Fakir itu siapa? Orang yang nggak tahu mau makan apa hari ini apalagi besok. Nggak punya apa-apa sama sekali. Kalau orang miskin punya income tapi nggak cukup. Driver misalnya, contoh ART, contoh mereka gajinya 3 juta. Misal contoh, atau 5 juta. Gaji ini ternyata dengan anak 3, anak 4, mereka nggak cukup. Mereka harus utang setiap bulan 1 juta. Ini berarti penerima zakat. Walaupun dia punya income. Karena income nggak cukup. Jadi memang yang ngeluarin zakat itu orang yang sudah berlebihan. Oke. Jadi makanya dikatakan zakat bagi yang mampu. Nah gitu. Yang keempat puasa Ramadan. Ini dok, terapi kesehatan puasa ini. Setelah 11 bulan, kan itu sebut setahun sekali kan. Setelah 11 bulan, kita makan, minum, dingin, pedas, asam, manis, pokoknya semua lah. Ini butuh terapi nih. Kalau kendaraan tuh mobil diservis. Nah Ramadan itu servis. Makanya puasa itu sangat sehat kan gitu. Nah Islam mengatur itu. Puasa setahun sekali. Untuk kesehatan kamu sebenarnya. Nomor 1 ketaatan kepada Allah. Tapi ini untuk kesehatan. Nggak ada orang puasa tuh mati kecuali ajalnya datang. Puasa itu makin sehat. Dan sekarang makin majunya teknologi makin terbuka kan. Ternyata puasa itu sehat banget ya gitu. Yang terakhir yang kelima itu haji. Haji juga sekali seumur hidup. Ini 1 menit syahadat. Sholatnya cuma 50 menit, kalau 10 menit satu sholatnya. Zakat setahun sekali bagi yang mampu. Puasa Ramadan setahun sekali untuk kesehatan. Haji sekali seumur hidup. Kalau itu minimalnya, maksimalnya kayak gimana? Saya penasaran. Maksimalnya tinggal ditambah yang sunnah-sunnah. Ditambah ya. Berat kali jadi Islam. Masalahnya dokter sudah terlanjur persepsi berat.